lagi bersama saya Priscilla Putri Elizabeth dan rekan saya Dian Kastira dalam program Marketers This Week. Seperti episode Marketers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketers.com. Jadi langsung aja kita masuk ke berita pertama ya Marketers. Masuk ke berita pertama, Indonesia jadi destinasi pertama Wuling Center di luar China. Pasar Indonesia menyimpan potensi yang menarik bagi para produsen otomotif dunia. Hal ini yang dilihat oleh Wuling Motors yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi pertama ekspansi Wuling Center di luar China. Mengusung tema The New Starting Point, The New Growth, and The New Future, acara peresmian flagship Wuling Center dibuka oleh Si Guyong selaku Presiden Direktur Wuling Motors. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kafling 9, Jakarta Selatan, flagship Wuling Center di Indonesia menyajikan lini produk andalan serta kendaraan listrik Wuling. Dealer ini pun dilengkapi 128 dealer milik Wuling bersama dengan 8 grup dealer di seluruh Indonesia. Flagship Wuling Center memiliki 2 lantai ruangan pamer yang dapat dikunjungi oleh para pelanggan. Pada lantai pertama, seluas 901 meter persegi, Wuling menampilkan ragam lini produk andalannya yang telah dipasarkan di Indonesia, serta terdapat pula ruang tunggu eksklusif dan coffee lounge yang nyaman. Selain itu, Wuling memiliki ruang pamer di lantai 2 yang menampilkan program produknya di area seluas 300 meter persegi. Di flagship Wuling Center, Wuling turut menghadirkan kendaraan listrik dengan platform GSEV atau Global Small Electric Vehicle. Unit pamer ini menjadi platform untuk mengedukasi dan memperkenalkan teknologi EV milik Wuling sebelum meluncurkannya di Indonesia. Di sisi lain, Wuling sedang menjajaki dan mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung mobil listrik, seperti charging station. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pun terus dijalin sejalan dengan persiapan perusahaan mendatangi mobil listrik ke Indonesia. Berita kedua, strategi PT Sentral Mega Kencana bertahan di masa pandemi. Selama pandemi COVID-19, para pelaku usaha perlu memikirkan strategi yang tepat untuk beradaptasi di situasi ini. Salah satu perusahaan yang berhasil bertahan di masa pandemi adalah perusahaan yang bergerak di bisnis perhiasan, yaitu PT Sentral Mega Kencana atau CMK. CMK mengalami berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi merek CMK ada di mall. Dengan adanya pembatasan sosial berdampak pada mall dan juga merek-merek di dalamnya termasuk CMK. Petronolta, selaku Chief Operating Officer PT Sentral Mega Kencana mengatakan bahwa sampai saat ini CMK masih bisa survive walaupun belum berjalan dengan normal. Menurutnya masih ada harapan bagi CMK untuk bertahan dengan menerapkan berbagai strategi dan inovasi yang kreatif. Nela mengatakan bahwa CMK memiliki sales yang disebut jewelry representative yang turun ke lapangan untuk approach customer. Dengan database yang dimiliki CMK, sales lebih mudah approach konsumen yang sebelumnya telah menjadi pelanggan tetap CMK. Nela mengungkap dengan menerapkan hal tersebut, CMK bisa approach konsumen sehingga membuat emosional konsumen lebih meningkat. Inilah yang dilakukan CMK untuk bisa bertahan berhubungan dengan konsumen kami walaupun di masa pandemi. Selanjutnya, Nela juga menyampaikan tanggapan terkait merek-merek yang baru bermunculan saat pandemi melanda. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana CMK bisa ikut bergerak dan beradaptasi di masa pandemi ini. Tantangannya adalah bagaimana CMK bisa menjaga nilai dan merek-mereknya. Selain itu, Nela juga menjelaskan bagaimana CMK mengkomunikasikan merek-merek ke generasi milenial dan generasi Z. Menurutnya, para generasi milenial dan Z terkadang merasa perhiasan bukan urusan mereka, melainkan urusan generasi yang lebih tua, dan inilah tantangan yang harus dihadapi CMK untuk diselesaikan. Masuk ke berita ketiga, dukung UKM, modalku hadirkan virtual credit. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM perlu diberdayakan sebagai salah satu bagian penting dalam kemajuan ekonomi nasional. Kesempatan ini ditangkap oleh platform pendanaan digital Modalku yang ikut mendukung perkembangan UKM. Modalku meluncurkan Modalku Virtual Credit. Produk ini hadir sebagai fasilitas pay later untuk mendukung kebutuhan usaha para pelaku UKM. Selain UKM, produk ini juga dapat digunakan oleh badan usaha seperti PT atau CV untuk mengelola dan mengontrol arus kas usaha dengan akses yang mudah. Iwan Kurniawan, co-founder dan COO
Modalku menyampaikan bahwa modelku selalu berupaya untuk menghadirkan solusi pembiayaan untuk para pelaku bisnis dan UKM Indonesia. Menurutnya, hadirnya produk baru tersebut sebagai bukti komitmen dan inovasi dari modalku untuk mempermudah UKM dalam menjalankan bisnisnya. Arthur Adi Susanto, Head of Growth and Partnership Modalku, menjelaskan lebih lanjut mengenai fasilitas dari modalku virtual credit. Fasilitas dalam produk tersebut diberikan dalam bentuk limit kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di platform atau pemasok yang sudah bermitra dengan modalku, baik offline maupun online. Arthur turut menjelaskan mengenai persyaratan dalam membuat modalku virtual credit. Saat mengajukan, pelaku UKM setidaknya telah menjalankan bisnis lebih dari 6 bulan dan berdomisili di Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang, dan juga Bali. Sedangkan untuk badan usaha, PT atau CV setidaknya telah menjalankan bisnis selama 1 tahun dan berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Partner dari modalku virtual credit beraneka ragam, mulai dari platform business to business atau B2B yang bergerak di bidang fashion, elektronik, penyedia jasa, dan pengadaan jasa sampai dengan supplier yang memiliki spesialisasi tertentu seperti industri baja hingga kosmetik. Berita keempat, resmi meluncur, Honda Civic generasi ke-11 tampil sporty dengan emblem RS. Honda Prospect Motor atau HPM meluncurkan generasi terbaru dari model generarisnya, Honda Civic. Kini, All New Honda Civic memiliki tampilan berbeda dan mengusung konsep dan teknologi baru. All New Honda Civic kali ini merupakan generasi ke-11 yang mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty serta serangkaian fitur canggih yang untuk pertama kalinya hadir di model ini, termasuk teknologi keselamatan canggih Honda Sensing terlengkap di Indonesia. Takehiro Watanabe, Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor, menyampaikan Honda mempersembahkan generasi ke-11 ini dari mobil legendaris Honda Civic yang identik dengan image sporty serta inovasi teknologi dari generasi ke generasi. Kesuksesan generasi sebelumnya menjadi acuan untuk merancang model baru ini, dengan kembali menawarkan terobosan desain dan teknologi, terutama dari sisi performa, keselamatan, dan kenyamanan. Hingga bulan September 2021, tercatat sebanyak 118.814 unit Honda Civic Sedan telah terjual di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, Honda Civic telah mengumpulkan penjualan sebanyak 265 unit untuk pangsa pasar 40% di segmen small sedan. All New Honda Civic kini hadir di Indonesia dengan varian tunggal RS yang merupakan pengembangan khusus untuk varian Honda yang memiliki karakter lebih sporty dalam hal desain maupun performa. Varian RS juga diusung model-model populer seperti Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, Honda City Hatchback. Di sisi eksterior, All New Honda Civic RS menampilkan perubahan desain total yang lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Desain grill depan menyatu dengan full LED headlight yang juga dilengkapi dengan LED daytime running light dan LED turning signal. Lalu auto foldable door mirror berwarna hitam dipadukan dengan Aero Kit eksklusif RS seperti Sporty Aero Trunk Spoiler, 70 Sporty Matte Black Alloy Wheels, dan Shark Fin Antenna. Kemudian punya gagang pintu mobil dengan aksen hitam semakin mempertegas kesan sporty dari mobil ini. Sementara bagian belakang menampilkan dual exhaust pipe finisher serta rear combi lamp with LED light brush. All New Honda Civic RS mengusung mesin yang telah mengalami pembaruan dengan 1,5 liter DOHC FTIC turbo sehingga menghasilkan tenaga maksimum yang lebih besar yaitu 178 PS pada 6.000 RPM dan torsi maksimum 240 Nm pada 4.500 RPM terbesar di kelasnya. Untuk semakin menambah sensasi berkendara yang lebih sporty, tersedia juga fitur Sport Mode untuk pengaturan performa yang lebih agresif dan didukung fitur pedal shift untuk kendali perpindahan transmisi yang lebih sporty. Selain itu, terdapat juga Icon Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan juga ramah lingkungan.
Yusak Billy sebagai Business Innovation and Sales Marketing Direktur PT Honda Prospect Motor mengatakan All New Honda Civic RS merupakan sebuah sedan sporty berteknologi tinggi yang kini hadir dengan lebih banyak fitur canggih dan pertama di kelasnya. Mobil ini didesain untuk konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan aktif, pemimpin yang menyukai tantangan, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Yusak juga menambahkan, mobil ini dilengkapi berbagai pembaruan dan teknologi Honda Sensing yang sudah semakin lengkap. All New Honda Civic RS akan memberikan value for money tinggi dari konsumen di Indonesia. All New Honda Civic RS menawarkan 4 pilihan warna, yaitu Ignite Red Metallic, Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl. Harga yang dipatok untuk mobil ini seharga Rp567 juta. Harga yang tertera adalah harga untuk on the road wilayah Jabodetabek dan juga BBN mobil pertama tahun 2021. Masuk ke berita kelima atau terakhir, South 78 Lifestyle Creative Hub untuk komunitas kreatif. Industri kreatif di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menghasilkan potensi besar, salah satu hal yang bisa dilakukan industri ini adalah dengan berkolaborasi. Inilah yang kemudian menginisiasi kehadiran South 78. South 78 merupakan lifestyle creative hub yang cocok bagi berbagai komunitas kreatif untuk saling berbagi ide dan mengeksplorasi gagasan kerjasama yang solutif dan kreatif. Berbagai curated home and living concept store, hotel, office space, food and beverage, artisan shop, area multifungsi, hingga open space hadir di hub ini. William Simiadi, penggagas lahirnya South 78, menyampaikan bahwa hadirnya South 78 diharapkan dapat merangkul berbagai lapisan dari berbagai disiplin kreatif seperti arsitektur, desain interior, desain grafis, hingga desain produk. Selain itu, kuliner hingga retail juga dapat bergabung untuk saling berbagi peran positif. Selanjutnya, dalam mengakurasi tenan-tenan yang ada di South 78, Felicianova, Corporate Marketing South 78, mengatakan bahwa tenan-tenan tersebut memiliki visi dan cara pandang yang sama, terutama mengenai desain. Intinya, tenan-tenan di sana adalah tenan yang unik dan memiliki identitas sendiri. Salah satu tenan terbesar di South 78 yaitu Weaver, telah melakukan kolaborasi sejak awal kelahiran South 78 dengan membuka Weaver Experience and Collaboration Space. Hadirnya Weaver Experience and Collaboration Space ini ditujukan sebagai one-stop destination untuk kebutuhan interior hunian, kantor, hotel, restoran, hingga kafe. Alvin Citrowirjo, Direktur Kreatif Weaver Group, mengatakan bahwa tenan Weaver yang berada di South 78 merupakan tahap pertama dari transformasi Weaver. Tenan tersebut menyuguhkan ruang pengalaman dan kolaborasi yang relevan untuk berbagai latar belakang individu yang memiliki pemahaman dan apresiasi yang tinggi terhadap desain dan kreativitas. Alvin mengungkap melalui tenan yang ada, South 78 ingin mengangkat dan memberikan panggung lebih banyak lagi untuk karya-karya desainer, pengrajin, dan brand lokal yang selalu menjadi support sistem pertumbuhan industri kreatif. Pengelola berharap tenan ini dapat menjadi ruang dialog dan edukasi bagi komunitas desain dan industri kreatif yang fokus dalam memajukan karya-karya anak bangsa. Ya, baik, itu tadi 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketeers.com. Saksikan terus Marketeers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketeers TV, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth dan rekan saya Dian Kastira. Pamit undur diri dan sampai jumpa.